Ya, ketemu lagi di mata kuliah mikroprosesor dan bahasa rakitan. Kita masuk ke pertemuan fungsi aritmatik dan logic interaction ya. Di materi ini kita belajar aritmatik yang digunakan dan interaksi logika yang digunakan di di mikroprosesor dan bahasa rakitan. Yang disampaikan untuk kuliah ini adalah menggunakan aritmatik dan induksi logika untuk menyelesaikan binarisasi simple, kemudian ada batch series itu biner kode desimal, kemudian menggunakan AND or exclusive OR untuk menyelesaikan with binary manipulasi, kemudian menggunakan shift dan rotate instruction. Nah, di sini salah satu di di perintah yang digunakan untuk penjumlahan. Jadi ada 4 yang digunakan instruksi logika untuk mikroprosesor. Itu pertama ada add, and, kemudian add, kemudian ada sub, ada mul, ada satu lagi adalah div ya. Ini adalah untuk pertambahan, penjumlahan, kemudian perkalian dan pembagian. Itu 4 yang termasuk dalam logika aritmatik ya. Aritmatik yang ada di profesor. Nah, di sini yang pertama adalah penjumlahan. Ini muncul dalam banyak bentuk mikroprosesor. Kemudian ini merinci penggunaan instruksi add untuk penambahan biner 8 bit sampai 32 bit. Nah, untuk bentuk tambahan itu kedua disebut dengan add with carry, diperkenalkan dengan instruksi ADC. Ini add with carry artinya kalau hasil ada pertambahan ya, misalkan ketika ada 1 ditambah, ini di biner ya, misalnya di biner misalkan 101 ditambah 101 misalkan. Ini ketika 1 ditambah 1 itu kan kalau di biner itu cuma bilangannya 2 antara 0 dan 1 gitu ya jumlahnya. Jadi ketika 1 tambah 1 itu kan jadinya 0. Satunya itu nambah ke samping ke berikutnya ya. Jadi karena masih nambah itu berarti namanya carry, membawa. Nah, itu adalah fungsinya menggunakan ADC ya. Kalau ke sampingnya lagi. Jadi itu namanya carry. Jadi kalau misalkan di sini 101, kemudian di sini 1, ini udah ya. Nah, ini sama, ini 101 kan jadi 1 nih ya. Nah, ketika 1 tambah 1 itu kan jadi 0. Jadi hasilnya gini kan. 1 ditambah 1 itu kan jadi 0. Kemudian carry 1 gitu ya. Carry 1 dia akan membawa ke sampingnya ke sini, berarti 0, 1 tambah 0 kan jadi 1 ya. 1, kemudian 1 tambah 1. Nah, itu akan jadi yang namanya 0 dan carry 1 gitu ke sini. Jadi kalau nanti ada penyubahan berikutnya untuk misalkan ada 1 lagi ke sini, nanti carry yang ini hasil dari penyubahan 1 tambah 1 ini akan masuk ke sini. Ya, itu namanya carry ADC. Jadi ada ADC, ada ADD. Satu lagi itu ada increment, itu plus 1. Jadi artinya kalau ketika misalkan kita rumus seperti Anda biasa menggunakan Java atau C++ misalnya, integer, rumusnya gini, X sama dengan X ditambah 1 misalkan. Ya, itu increment ya. Jadi kalau saya misalkan punya angka 40, punya 1, X-nya 1 sama dengan berarti 1 ditambah 1 gitu ya. Kalau misalkan X-nya 2, ya udah plus 1 kan, berarti di sini berikutnya yang ke baris kedua 2 ditambah 1 udah terus berikutnya itu plus 1 increment. Jadi perintah yang termasuk penjumlahan itu ada add, ada ADC sama increment. Ini ada perintah yang 16 bit ya. Kalau misalkan 64 pakai X di sininya, X ADD. Kalau 64 bit sekitar 24 ya. Kemudian bentuk-bentuk tambahan lainnya diperiksa seperti BCD dan ASCII
juga dijelaskan oleh adalah XADD instruksi. Ini untuk yang 64 bit ya, atau Pentium 4. BCD apa? BCD itu adalah binary kode desimal. Ya. Jadi kalau saya punya misalkan angka misalkan angkanya ada BCD binary kode desimal kan. Kalau saya punya BCD desimal misalkan 212 misalkan ya. Ini kan kalau ini biner, ini adalah desimal dirubah misalnya ke biner. Ini BCD ya, setelah BCD. Itu akan jadi nama 4 bit. Agak mirip-mirip sih sepertinya kalau misalkan dari binary ke hexadesimal misalnya. Tapi ini dipisah-pisah gitu dua-duanya. Nggak disatukan. Jadi satu berarti ditambah 4 bit masing-masing, berarti 00 1 00 1. Kemudian satu lagi untuk yang duanya 0010. Ya, seperti itu. Ya, misalnya kalau 1111 kemudian 1110 misalkan. Ini binernya dirubah ke desimal ke BCD. Jadi berapa? Jadinya jadi 15. Ya, kemudian karena desimal kan, bukan kalau yang kita kalau kita di hexa kan jadi F kan. Kalau desimal kan tetap jadi 15, kemudian 110 adalah 14. Jadi 1514. Ya, 1514 itu artinya, nah kalau di kita ini dirubah ke bentuknya ini adalah itunya gini 15 ya. Nah, bukan FA. Jadinya dirubah dari binary dari desimal ke dari desimal ke binary-nya itu jadi 0001 0010, jadi dibuat 4 bit semua. Ini juga sama, kalau 111 ini jadi 15, 110 ada 14. Kalau misalnya di hexa kan ini ada F, ini adalah E. Nah, itu BCD ya. Kalau ASCII kan udah kenal, American Standard Coding International Interchange. Jadi ini adalah untuk yang namanya bacaan yang dibaca yang yang kebaca sama mikroprosesor ya. Jadi kalau misalkan angkanya huruf A ya, kalau misalnya dibaca di keyboard ASCII kan jadi 41 gitu ya. Nah, itu untuk binary. Kemudian balik lagi ke add, di bawah tabel nanti akan ada contoh mode addressing digunakan untuk instruksi add. Kemudian ada lebih dari 32.000 variasi instruksi add dalam set instruksi. Jadi tidak mungkin untuk didapat semua di tabel. Satu-satunya jenis tambahan yang tidak izinkan memori ini adalah memori ke memori dan register segmen. Gimana sih memori ke memori? Misalkan memori contohnya move misalkan BX, seperti kan yang sibuk adalah memori koma, misalkan di sini adalah BP. Nah, itu tidak bisa. Yang tidak diizinkan adalah memori ke memori. Ini kan memori ini. Ya, ini memori tidak bisa. Kemudian register segmen. Kemarin misalkan mov DS sama ES. Itu kan sama data segmen sama X segmen. Ini contoh beberapa instruksi untuk add ya. Sampai ada instruction di sini misalkan add AL BL, AL plus BL artinya operasinya. Jadi operasinya add AL BL sama dengan AL plus BL. Kenapa AL sama dengan AL plus BL? Karena kan di assembly itu ada mnemonic ya, ini untuk operation code-nya ini adalah operan 1 operan 2. Hasilnya itu hasil pertambahan antara AL sama BL itu akan ada di posisinya AL. Makanya di sini AL sama dengan AL sama BL. Ya, jadi misalkan BL-nya ada 5, ininya 7, kemudian dioperasi tambahkan 5 tambah 7 12 adanya di AL. Ya, jadi add CXDI. Nah, ingat selalu harus sama-sama. Ini kan kalau termasuk mode addressing register addressing sama-sama register. Nah, ini kan termasuk dalam mode
masuk dalam immediate addressing kan, nilai langsung ke register. Ingat selalu harus sama juga, harus satu register itu harus sama-sama seukuran. Registernya sama-sama 32 bitnya EBP sama EAX. Ya, kemudian ini adalah jenis pengalamatan termasuk direct addressing yang tidak langsung, di mana sini add ada di si memori dari register AL dikopikan ke memori ya. Nah, di situ sama lokasi gitu ya. Nah, ini sama, ini kebalikannya dari lokasi memori ke dalam, ditambahkan dari lokasi memori ke dalam register CL ya. Nah, ini bisa seperti ini ya. Kemudian kalau ini yang add CLTM itu ini termasuk dalam mode addressing mode direct addressing ya. Kalau ini adalah ada pergeseran termasuk yang namanya relative addressing. Nah, ini beberapa contoh yang namanya instruksi-instruksi yang digunakan dalam add ya, fungsi penjumlahan di assembly ya. Kemudian untuk sisi pengurangan ya, untuk pengurangan di sini banyak bentuknya. Pengurangan itu artinya subtraction, ini dengan sub ya untuk mnemoniknya. Muncul di set instruksi, pembuatannya menggunakan pengalamatan apapun, modenya dengan 8 bit atau 32 bit. Kemudian angka yang lebih lebar 16 bit atau 30 bit terkadang harus dikurangi. Kemudian isi kurangi dengan pinjaman SBB. Nah, SBB ini mirip-mirip dengan kelompok yang di add itu kelompoknya ADC. Jadi artinya SBB itu sub sub dengan with borrow gitu ya. Sub dengan borrow. Jadi artinya ada peminjaman. Kalau misalkan 1 2 ditambah dengan 9, nah itu kan kurangin ya. Nah, 2 dikurang 9 itu kan artinya tidak bisa ya. Tidak bisa. Jadi 2 dikurang 9 itu kan 2 ini pinjam ke samping kan. Nah, itu namanya borrow. Ya, ada peminjaman gitu ya. Itu yang namanya ada posisi borrow. Kalau carry kan lebih 9 tambah 2, misalkan jadinya lebih dari 10 kan. Nah, ya ini pinjam ke sini jadinya posisinya borrow, jadi SPB. Kemudian ada lagi posisinya decrement, yaitu decrement pengusamanya dengan increment kalau di posisi penjumlahan. Kemudian tabel 54 beberapa dari banyak mode pengalamatan ini kan instruksi pengurangan. Nah, ini yang satu-satunya jenis pengusama seperti tadi yang tidak bisa digunakan untuk mode pengalamatan di pengurangan itu sama memori ke memori dengan register segmen, sama seperti tadi. Contohnya sama ya, sub CL, BL, CL sama CL kurang BL. Ya, sama kayak tadi, hasil dari pengurangan dari CL-BL ada ditampung di CL, makanya CL sama dengan CL-BL. Karena kan operan 1 CL jadi sebagai tujuan, ini sebagai sumber. Jadi misalkan di sini ada 7 dikurang 2, kan 5, hasilnya di sini ya 2-nya 5, tetap BL-nya 5. Nah, ini beberapa mod contoh dari penggunaan dari polisi untuk pengurangan ya. Kemudian selanjutnya untuk comparison atau CMP, ini ilusi perbandingan CMP adalah pengurangan yang hanya mengubah bit flag. Jadi untuk di sisinya mengubahnya bit flag ya, di bendera selisih. Misalnya kalau 1 tambah 1, nah itu kan hasilnya jadi menghasilkan 0. Kalau 1 tambah 1 kan jadinya akan menambahkan 1 tambah 1 kan di binnya karena menambahkan carry ya. Nah, jadi ada nanti carry flags. Nah, itu yang berubahnya di situ. Jadi nanti kalau penggunaan CMP ini akan ada praktikum di pertemuan ke-6 untuk penggunaan CMP, artinya membandingkan operan 1 sama operan 2. Kemudian memeriksa register atau lokasi memori terhadap nilai lain. CMP biasanya diikuti dengan lompatan bersyarat. Nah, nanti kita belajar lompatan bersyarat ini biasanya kalau di pemrograman biasa termasuk CMP itu termasuk dalam penghuni if atau kondisi ya. Membandingkan, mengkondisikan. Atau mengecek. Ini contoh untuk penggunaan CMP, CL, BL artinya dibandingkan antara register CL sama register BL. Nah, CL BL ini artinya tadi bukan angkanya ini gitu ya. Misal 5 kurang
5 misalnya, tapi dia hanya dicek gitu ya. Nah, dibandingkan gitu kan. Nanti yang berubahnya di carry flag, di flag-nya itu, di register benderanya. Ini bukan beberapa untuk sama yang tidak bisa itu register segmen sama register memori ke memori atau yang tidak bisa ya. Kemudian berikutnya itu yang ketiga di penjumlahan itu ada apa namanya di aritmatik itu ada perkalian atau multiply. Application perkalian dilakukan dengan byte, word, or double word ya. Jadi byte itu byte 8 bit, 16 sama 32 ya. Bilangan bertanda menggunakan imul sedangkan tidak bertanda menggunakan perintah mul. Ya, untuk bilangan bertanda itu bilangan negatif ya. Bilangan negatif, kalau untuk yang tidak bertanda itu positif. Nah, itu menggunakan mul, ini bukan imul. Kemudian ini contoh beberapa perintah yang digunakan untuk untuk pengurangan isamu ch. Jadi ini dibagi L adalah dibagi dengan CL. Ini adalah untuk yang namanya atau contoh yang ini adalah untuk bilangan tidak bertanda yang bawah untuk yang bertanda ya. Ini untuk contoh dalam penggunaan mul. Kemudian pembagian berikutnya terjadi pada angka 8 atau 16 bit dalam kompresor 8,86, 32 bit pada kompresor dan lain atasnya. Jadi yang menggunakan perintahnya itu untuk yang bertanda itu menggunakan idif, yang tidak bertanda menggunakan div. Ya, ini membagi selalu merupakan dibagi lebar ganda dibagi dengan operannya. Ini berarti bahwa divisi 8 bit membagi dengan 16 bit ya, begitu kan. Angka yang ini yang gede dibagi sama yang kecil gitu. Di sini tidak mengenal koma gitu ya. Jadi misalkan 5 dibagi 7 ya, misalkan 8 contohnya yang gampangnya, kalau 8 bit berarti misalkan yang 16 bitnya ada 76 dibagi dengan bitnya misalkan 6. Ini ada yang 8 bit harus kecil ya kan, 8 bit. Jangan dibalikin jadi 6 dibagi 76 jadi koma, enggak ada gitu kan. Di pressure nggak menang koma gitu ya. Kalau bilangan yang aslinya bulat. Kemudian ini perintahnya contohnya untuk aliasing language-nya, ini operasinya. Jadi di sini X dibagi dengan CL gitu ya, mendingan untuk yang tidak bertanda. Kemudian ini untuk basic logic instruction, jadi yang digunakan untuk untuk bilangan logika instruksi itu adalah menggunakan gerbang logika, diantaranya ada N, OR, ya, N-OR, kemudian XOR, sama dengan NOT. Itu 4 yang digunakan ketika logika untuk sedangkan ada kalau di gerbang logika lain kan ada yang namanya NOR, kemudian NAND gitu ya, XNOR misalkan ya, dan sebagainya. Nah, ini yang digunakan cuma 4 di prosesor itu. Cuma ada N, OR, exclusive OR, sama NOT. Nah, gitu kalau tes itu sama pembuatan dengan N, kemudian untuk NEC itu negasi ya, ada sama dengan NOT instruksi. Nah, ini menyediakan yang namanya level-level untuk software ya. Kemudian mesin language itu untuk mengontrol yang namanya input output device dalam sistem. Oke, untuk N ya, N itu logikanya perkalian ya untuk settingan table. Jadi kalau N itu artinya seperti perkalian gitu ya, tapi bukan perkalian gitu ya. Di rumah ini sekilas itu kayak perkalian gitu ya untuk si N gitu ya. Nah, untuk tabel kebenarannya artinya kalau di sini ini ini outputnya nih direalisasikan T, A itu input 1, ini B-nya input yang kedua. Jadi kalau N itu akan menghasilkan nilai inputnya T-nya itu outputnya akan nilai 1 jika dua-duanya antara inputannya itu bernilai 1 dua-duanya. Kalau salah satunya 0 berarti akan keluar output 0. Jadi seperti perkalian misalkan ya 0 kali 0 0, 0 kali 1 0, 1 kali 0 0, 1 ya. Seperti perkalian kan. Cuman di logis seperti itu, N itu akan menghasilkan outputnya 1 ketika yang namanya dua-duanya itu kan nilai 1 gitu ya. Itu untuk yang namanya N gitu ya. Untuk yang namanya N. Oke.
Kemudian kita lanjut untuk yang namanya OR. OR itu kebalikan dari ini, kalau balikan dari kebalikan dari N, dia akan menghasilkan nilai 1 ketika salah satu inputannya bernilai 1 ya. Contohnya seperti itu. Nah, contohnya ini. Kalau kalau inputnya dua-duanya 0 akan menghasilkannya tetap outputnya 0. Tapi kalau misalkan ada salah satu yang 1, itu akan menghasilkan outputnya 1. Nah, itu seperti pertambahan kalau di N. Tapi kan bukan tambah juga kan tuh. Kalau pertambahan sini kan ini 1 sama 1 kan 0. Ya, nilainya gitu. Jadi akan menghasilkan nilai 1 jika salah satu inputannya adalah nilai 1. Kemudian untuk exclusive OR ini adalah kebalikan. Ya. Jadi dia akan menghasilkan nilai 1 kalau salah satu inputnya beda. Tapi kalau sama, misalkan 1 sama 1 inputnya atau 0 sama 0, dia akan menghasilkan nilainya 0. Jadi untuk ini simbolnya, ya jadi ketika ada ini masuk ke sini, inputannya nih 0, 0 gitu. Nanti di sini akan dinegresi, dinotkan. Kemudian, jadi kalau ketika misalkan nilainya 0, nilainya salah satunya sama, dia akan menghasilkan 0. Itu sama. Jadi kalau dua-duanya inputannya sama, dia akan menghasilkan nilai 0. Jadi dia akan menghasilkan nilai inputnya T ketika salah satu inputnya itu salah satunya beda. Bisa yang A-nya 1 atau B-nya 0, atau yang B-nya 1 ini A-nya 0. Atau nilainya akan jadi 1. Kalau salah satunya beda. Itu untuk penggunaan yang namanya inclusive OR. Kalau not gimana? Kalau not mah komplement ya. Jadi kalau saya cuman satu input, satu output. Jadi kalau misalkan nilai A-nya misalkan ini A sama T ya, itu yang not. Jadi kalau ini 0, keluarannya 1. Kalau 1 ya keluarnya 0 gitu ya. Itu untuk negresi. Excel menggunakan metode pengalaman apapun kecuali sama pengalamatan register segmen. Kemudian sama juga untuk lokasi memori harus dibalik ya. Jika berada posisi bit digeser atau lokasi memori harus dibalik ya. Kemudian untuk yang notnya tadi ya sudah jelasin, notnya dapat menggunakan metode pengalamatan apapun kecuali register segmen. Jadi induksi not membalik semua bit byte, word atau double word. Nah, ini tanda aritmatik untuk tinggal membalik yaitu antara negatif atau positif. Kemudian untuk shift or and rotate itu adalah menggeser dan memutar. Jadi ini memutar instruksi memanipulasi bilangan biner pada tingkat bit biner seperti halnya AND, OR, except atau not. Ini aplikasi umumnya dalam perangkat tingkat rendah digunakan untuk mengontrol perangkat input output. Nah, ini berisi instruksi shift dan rotate. Nah, nanti saya akan contohin cara gitu-gitunya di ketika di praktikum ya. Shift itu ada dua, nanti ada shift left, ada shift right ya. Untuk shift right itu ada yang namanya SHR, ada ini ada artinya shift right. Kemudian untuk SHL itu artinya shift left. Ini artinya digeser ke kanan, kalau ini digeser kiri. Ya. Jadi sini pergeseran ini pembagian dengan pangkat 2n, setting 4 instruksi shift berbeda. Contoh untuk gambar. Nah, kalau misalkan shift left itu kan digeser ke kiri, tapi tempatin kursornya itu paling kanan. Makanya arahnya ke sini. Jadi nanti kalau nilainya awalnya misalkan nilainya 1110 misalkan ya. Nanti kalau digeser ke kiri, ya tapi nyarinya nilainya yang pertama adalah 1. Nanti yang digeser itu nilainya nanti akan yang bekas digeser itu akan jadi 0 nilainya. Ya, ini SHR nanti sama di praktikum saya contohin. SHL sama SHR gitu ya. Jadi kalau SHR-nya itu kalau misalnya ini digeser ke kanan tapi tempatinnya sebelah kiri sini. Untuk pertamanya itu. Jadi geser ke kanan sini. Kalau untuk yang ini geser dia tempatin di kanan, digeser ke kiri. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi ini singkat ya. Nanti tugas menyusul untuk ada di portal saya share ya. Demikian untuk pertemuan ini. Kalau tidak paham bisa Anda nanya di Google Classroom. Kalau enggak Anda bisa bertanya lewat nanti dapat ke YouTube ya, bisa di komen di YouTube-nya atau nanti Anda bisa di Classroom atau WA Group.
Sekian dan terima kasih untuk pertemuan aritmatik logic interaction. Semoga bermanfaat. Akhiri dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.